Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Biostatistik. Hari ini kita akan membahas topik terkait uji statistik non-parametrik. Saya harapkan setelah mengikuti perkuliahan ini Anda dapat memahami bagaimana cara melakukan uji statistik non-parametrik dan jenis-jenisnya apa saja. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya di SPSS dan Anda bisa melaksanakan pengolahan data secara mandiri. Oke, untuk hari ini ada dua jenis uji statistik non-parametrik yang akan saya bahas. Yang pertama ada uji chi-square test dan ada yang kedua uji Spearman Rank Correlation. Oke, sebelumnya saya jelaskan lagi uji statistik non-parametrik ya, dia bisa menggunakan data dengan variabel yang berskala ukur, nominal atau ordinal ya, tetapi tidak pengecualian untuk numerik. Ya, bisa numerik ya ketika datanya tidak terdistribusi normal. Nah, sebenarnya jenis-jenis uji statistik non-parametrik itu banyak ya, tergantung pasangannya dari parametriknya. Nah, ada chi-square test, ada Spearman Rank Correlation, ada Mann-Whitney test, dan ada Wilcoxon Rank test. Kita bahas dulu 1 dan 2. Yang pertama, chi-square test ya. Chi-square test ini adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Syarat-syaratnya seperti apa? Yang pertama, tidak ada sel dengan frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan actual count itu sebesar 0 ya. Kemudian apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. Oke, kemudian yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, maka ya, misalnya seperti 2x3 atau seterusnya ya, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Nah, kegunaan dari chi-square itu sendiri ya, yang pertama untuk melihatnya hubungan antara dua variabel. Ya, yang kedua untuk melihat ya apakah suatu kelompok homogen atau tidak homogen. Oke, atau homogeneity test. Yang ketiga, untuk melihat uji kenormalan data dengan melihat distribusi data menggunakan the goodness of fit test. Yang keempat, untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Kemudian, yang kelima, untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang Anda analisis. Ya, sama seperti yang pertama ya, hubungan dua variabel, dan dia juga cocok digunakan pada data kategorik. Ya, data diskrit atau data nominal. Nah, pengambilan keputusannya seperti apa? Ya, bila harga chi-square ya besar atau sama dengan tabel chi-square-nya, ya maka H0 Anda tolak. Berarti HA-nya diterima. Tetapi ketika harga chi-square test-nya, nilai chi-square test-nya kecil dari tabel chi-square, maka H0 Anda terima. Otomatis HA-nya pasti ditolak. Nah, kegunaan lain dari uji chi-square ini adalah untuk melihat ketergantungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan skala nominal dan ordinal ya, atau nominal atau ordinal. Nah, kalau kita lihat ya, contoh kasusnya di sini ada ya, perusahaan penyalur alat elektronik AC ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gender dengan sikap mereka terhadap kualitas produk AC ya. Untuk itu mereka melakukan penelitian terhadap 25 responden untuk mengisi identitas mereka serta sikap atau persepsi mereka terhadap produknya. Nah, permasalahannya, apakah terdapat hubungan antara gender dengan sikap terhadap kualitas AC? Kalau kita rumuskan dalam kategori ya, di SPSS, kita input data di SPSS, kita bisa bikin kategori dari gender, 1 laki-laki, 2 wanita. Kemudian sikap, 1 berkualitas, 2 tidak berkualitas. Maka inputnya adalah seperti ini. Oke, sikap dan gender. Nah, langkah-langkah SPSS-nya, yang pertama klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan pilih Crosstab.
ya. Kemudian masukkan variabel gender ke dalam kotak row. Setelah itu masukkan variabel sikap ke dalam kotak kolom. Ya. Kemudian klik untuk pilih statistik. Ya. Setelah itu pilih menu chi-square lalu tekan continue. Dan pilih cell observed, tekan continue. Ya, kemudian ascending, tekan continue. Baru setelah selesai semuanya, tekan OK, maka akan muncul ya hasil output SPSS seperti ini. Oke, Case Processing Summary. Artinya di sini kita lihat 25 responden yang diinput dalam SPSS semuanya valid. Ya, missingnya adalah 0. Oke, jadi oke, data kita valid semua nih. Ya. Kemudian untuk hasil chi-square-nya itu sendiri, ya di sini ada data ya, tabel chi-square. Nah, pada tabel chi-square test di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ya p-value-nya sebesar 0,543 ya, dan nilai chi-square test sebesar 0,371. Oke. Nah, karena nilai significance atau P kita itu lebih besar dari 0,05, oke, lebih besar, maka hipotesis 0 kita ya diterima. Ya, artinya ya tidak ada hubungan antara gender atau jenis kelamin dengan sikap terhadap kualitas AC. Nah, ketika ini adalah kasus saat hipotesis 0 ya diterima. Kapan hipotesis 0 kita ditolak, Bu? Nah, ketika p-value Anda ya yang 0,543 tadi itu kecil dari 0,05 atau sama dengan 0,05, maka kita harus menolak H0. Artinya terdapat hubungan antara dua variabel. Oke. Yang kedua, ya, ada lagi uji Spearman Rank Correlation. Nah, kenapa saya bahas dua topik ini dalam satu pertemuan? Karena salah satu kegunaan dari uji Spearman Rank Correlation sama dengan uji chi-square test, yaitu melihat hubungan antara dua variabel. Ya, melihat hubungan antara dua variabel. Hanya saja, uji Spearman ini merupakan bentuk alternatif ya, bentuk alternatif non parametrik dari uji Pearson. Pearson R correlation. Nah, ketika Anda ingin melakukan uji Pearson, tetapi data Anda tidak normal, maka Anda beralih kepada uji Spearman. Bedanya apa dengan chi-square? Nah, Spearman ini variabelnya bisa dengan skala ukur numerik, ya. Kemudian dia memiliki nilai korelasi atau R. Oke, kita lihat bagaimana bentuk ujinya. Contoh kasus, ya. Adakah hubungan antara status anemia ibu hamil dengan berat badan bayi lahir rendah, ya, BBLR? Oke. Nah, di sini saya contohkan respondennya ada 10 orang. Kita kategorikan anemia menjadi anemia dan tidak anemia, kemudian BBLR menjadi BBLR dan tidak BBLR. Oke. Kemudian langkah pengolahan data SPSS-nya, yang pertama kita klik analyze, kemudian correlate, pilih bivariat. Ya. Pindahkan anemia dan BBLR ke variables. Oke. Kemudian setelah Anda pindahkan, pilih Spearman, Total, and Flag. Yang ini ya, contoh yang Spearman, ya, Total and Flag Significant Correlation. And then klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini outputnya. Oke, let's see how to analyze this table, ya. Gimana cara menganalisa tabel ini? Pertama, ya, nilai Spearman draw itu kita bisa lihat dari tabel crosstab ini. Misal ya, BBLR dengan anemia. BBLR dengan anemia, maka nilai Spearman draw-nya adalah ini ya, 0,802. Oke, ini adalah R-nya. R itu apa, Bu? R itu adalah seberapa besar korelasi antara dua variabel tadi. Oke,
bukan apakah dia berkorelasi atau tidak ya. Kalau apakah dia berkorelasi atau tidak, Anda lihatnya nilai signifikan to tell. Oke, kita lihat signifikan to tell antara anemia dengan BBL ada di mana? Ini ya. Ya kan? Ada 0,05. Nah, atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga diputuskan, ingat kalau p-value-nya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian BBLR. Ya, paham ya? Nah, seberapa besar asosiasi tadi dinyatakan dengan R. Ya, jadi nilai R maksimal itu ya 1. Ya, semakin nilai R mendekati 1, maka asosiasinya semakin kuat. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah melakukan langkah-langkah yang sama untuk uji chi-square test dan uji Spearman-Drake correlation menggunakan modul yang sudah saya sediakan. Nah, saya harap dengan melakukan langkah-langkah yang ada di modul, Anda dapat mengerjakan secara mandiri uji statistik Spearman dan chi-square test. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.